Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di live Jaga Ternak Ditjen PKH. Halo, halo. Selamat pagi semuanya, sobat ternak. Selamat datang ya di Jaga Ternak Ditjen PKH live streaming. Bertemu lagi dengan aku, Abel, yang akan menemani teman-teman semua tentang sharing-sharing kesehatan hewan dan juga peternakan. Hari ini hari Senin, cepet banget ya. Kemarin udah weekend, teman-teman semua liburan kemana aja nih? Hari weekendnya digunakan untuk bobo siang dengan puas, jalan-jalan. Terus tiba-tiba bangun-bangun udah Senin lagi. Tetap semangat teman-teman semua untuk menjalani hari-harinya ya. Sebelum itu aku mau absen dulu dong sama teman-teman. Boleh banget absen teman-teman semua dari mana aja nih. Boleh banget ya di absen ya. Ini bentar. Kita akan live bersama. Bentar ya teman-teman semuanya. Izin. Kalimantan Utara hadir. Halo Kalimantan Utara, dari mana lagi nih? Boleh banget di absen ya. Dari mana aja teman-teman semua, boleh banget di absen. Dari mana aja nih semuanya. Pagi, salam ternak, peternak kecil yang tidak pernah tersentuh. Ya, insya Allah Bapak Ibu semua di Ditjen PKH membantu nih. Baby Fat Maros hadir, halo. Halo semuanya. Udah pada sarapan belum nih kira-kira? Hari ini pokoknya aku akan live sama, wah ini dia, udah datang. Halo, Halo, dokter hewan. dokter hewan. Saya dokter hewan. Dokter hewan kita kali ini, aku sebelum itu aku izin untuk pantun dulu ya, boleh? Bapak dokter hewan? Siap. Nah, ubur-ubur ikan lele. Hari ini aku nggak sendiri, Le, bareng dokter hewan keren, Dokter Doni Kartika Nugroho. Halo, Bapak dokter hewan. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih, Pak dokter hewan? Alhamdulillah, baik. Gak enak banget dipanggilnya Pak Dokter Hewan, Mas Doni gitu aja dong. Oke, Mas Doni. Berarti aku panggilnya Mas Ya, Doni gitu aja ya. Mas Doni, aja, apa ya. kabar? Kenapa? Apa kabar? Kedengeran suaraku? Terdengar. Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya Mbak Abel? Alhamdulillah baik, Mas Doni. Gimana weekendnya kemarin, Mas Doni? Kemana aja nih? Lumayan, hunting durian. Wah, hunting durian enak banget. Makan durian di mana tuh, Mas, kira-kira? Nggak ada di pinggir jalan aja. Oh, oke. Ya, Sebelum itu, kita akan bahas apa nih, Mas Doni, kira-kira? ya apa ya, sesuai kemarin ya, posternya yang dikasih kemarin kan, terkait Oke. dengan security lah. Oh, biosecurity ya. Siap. Kita jadi hari ini teman-teman semua akan bahas tentang biosecurity ternak, betul ya? Betul. Nah, aku pengen tanya nih, boleh nggak sih kasih tahu biosecurity itu apa sih, Mas? Oh, langsung ya. Wah, ini kalau langsung ditembak nih berarti. Iya, Ya. supaya biar teman-teman semua yang nonton nih langsung nyimak nih lagi sarapan, Oke, dengerin siap, lo siap. nih Bapak Dokter Hewan nih tentang biosecurity ternak tuh apa sih sebenarnya? Ya, wah, itu foto saya ada di belakang tuh, gambar saya tuh. Oh iya, kebetulan ini ada Bapak Oh ya, Bapak pas muncul tadi ya. Mas Doni nih. Nih, dia Baik, udah nggak asing lagi ya, berarti. baik. Jadi biosecurity itu memang istilah yang banyak digunakan di sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia sebenarnya. Kalau security sebenarnya udah umum ya, ada pengamanan satpam, polisi dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau biosecurity itu memang lebih banyak digunakan di sektor yang terkait dengan kesehatan, karena kalau dari katanya biosecurity itu terdiri dari dua kata, bio dan security gitu ya. Oh, Jadi kalau bio itu terkait kehidupan gitu, kalau security itu terkait dengan keamanan lah ya, keamanan gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau secara garis pendeknya itu bagaimana cara kita mengamankan dari
gangguan-gangguan biologis gitulah, biologis. Oh, biologis. Berarti ini tuh sama kayak biosecurity itu protokol kesehatan ya? Protokol Ya, itu salah kesehatan kayak satu ya. Jadi, COVID gitu jadi ya? kalau secara apa, secara pengertiannya memang segala segala macam usaha, Mm-mm. kegiatan usaha yang kita kerjakan untuk melindungi supaya penyakit itu tidak masuk ke kita, kemudian tidak berkembang di kita, kemudian tidak menyebar lagi keluar gitu. Jadi Oh, jadi ada beberapa rentetan kegiatan sebenarnya untuk melindungi kita oke. dan lingkungan luas. Gitu. Nah, Oke, tapi sebenarnya biosecurity itu kayak protokol kesehatan di COVID-19 gak sih? Kan memang kalau misalnya di COVID kan kita harus pakai masker, kita harus karantina, kayak gitu nggak sih, Mas Doni? ya, betul, betul. Jadi itu salah satu bentuk kegiatan yang tadi saya bilang. Jadi ada beberapa kegiatan sebenarnya. Ada kegiatan menggunakan masker, pembersihan, dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya sebenarnya ada 3, Mbak Abel. Ya. Ini yang ingin saya informasikan. Jadi secara apa, kalau kita bilang di kesehatan hewan itu ada 3 elemen kunci di dalam biosecurity. Yang pertama dia adalah isolasi. Isolasi. Isolasi itu dulu kan di COVID juga kan sama kan, Iya, ada isolasi yang sakit isolasi saya isolasi isolasi gitu kan. mandiri gitu ya. Isolasi mandiri. Kemudian yang kedua itu sanitasi. Sanitasi itu ada 2 isinya. Dia ada pembersihan dan desinfeksi. Kalau di COVID dulu Oke. ada ruang yang semprot-semprot, disemprot-semprot dan Iya, lain sebagainya gitulah ya. iya betul betul. Kemudian kalau yang ketiga itu adalah pengaturan untuk lalu lintasnya lah, pergerakan. Kalau dulu kita ada apa itu social distancing, PPMKP atau itu, pembatasan pergerakan lalu lintas manusia, nah gitu-gitulah. Sama juga di kesehatan hewan juga ada gitu. Jadi ada 3 elemen itu Oh, Mbak Abel. 3 elemen ya berarti Betul, ya. betul. 3 elemen. Oke, aku mau nanya juga nih, sebenarnya langkah-langkah utama dalam biosecurity kandang itu tuh apa aja? Ya, jadi prinsipnya si elemen tadi yang 3 itu bisa Yang tiga diterapkan itu di mana saja, tidak hanya di kandang. Di lab bisa, di bandara bisa, di tempat RI 1, misal di tempat presiden juga bisa gitu ya, di mana saja. Terkait dengan yang penerapan di peternakan, itu pertama kita kalau isolasi itu hubungannya dengan misalnya kalau kita mendatangkan hewan baru, kita beli gitu ya, beli Iya ternak kita baru, beli. itu harus kita isolasi terlebih dahulu gitu. Oh, Kita isolasi selama gitu. 14 hari gitu, sebelum masuk ke kandang kita. Kandang. Oke. Karena kan di kandang kita sudah ada ternak yang sudah lama kan. Ya, Nah, betul. kita beli yang baru, kenapa Yang perlu baru? diisolasi, dikarantina istilahnya gitu ya. Dan biasanya standarnya itu adalah 14 hari. Oh, 14 Kenapa 14? hari. Betul. Kenapa 14 hari? Karena itu hubungannya sama dengan kalau kita menyebutnya masa inkubasi ya. Masa inkubasi itu saat si penyakit itu masuk ke kita, kemudian muncul gejala pilek, mulut berlendir. Nah, itu adalah masa inkubasi. Kita ambil itu maksa yang paling lama selama 14 hari. Jadi harapannya saat nanti si hewan itu diisolasi selama 14 hari, sebelum 14 hari itu kalau sakit dia sudah muncul tuh gejalanya. Nah, jadi kita yakin ternyata yang kita isolasi ini sedang sehat atau sedang sakit. Kalau sakit ya sudah kita keluarkan, jangan dicampur. Tapi kalau sudah 14 hari masih kondisi sehat, nanti baru dimasukkan ke kandang yang lama dengan terakhir. Oh, seperti itu. Memang 14 hari itu waktu yang ini ya, yang bagus ya, aja rata-rata untuk lah ya, rata-rata 14 hari. Sebenarnya itu range-nya bisa berbagai macam ya, tapi rata-rata biasanya kita menggunakannya secara 14 hari. Seperti di PMK, penyakit mulut dan kuku, kita bisa menggunakan 14 hari, kemudian di penyakit flu burung avian influenza juga kita biasanya pakai 14 hari. Kita pisahkan dulu, setelah 14 hari kok baik-baik saja, nanti baru kita gabung gitu. Itu isolasi gitu ya, isolasi. Kemudian yang kedua itu sanitasi. Sanitasi itu adalah melakukan pembersihan dan desinfeksi. Jadi untuk peternak itu bisa harus melakukan pembersihan secara rutin. Pembersihan itu ya dengan nyapu, dengan sapu kita bersihkan gitu kan, kemudian kita guyur dengan air gitu, baru kemudian kita semprot dengan desinfektan gitu ya. Lakukan desinfeksi, kita semprot dan lain sebagainya. Kenapa harus dibersihkan? Harus dibersihkan, Mbak. Jadi kuncinya harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan, si larutan desinfektan itu tidak bisa langsung mengenai
agen penyakitnya, bakteri atau virusnya gitu. Mm-hmm. Secara prinsip Okay. harus dibersihkan dulu, baru kemudian nanti harus dilakukan desinfeksi. Desinfeksi bisa berbagai macam ya, bisa disemprot atau kita bisa pakai bak dipping gitu ya, celok kaki misalnya untuk kaki sebelum masuk ke kandang dan lain sebagainya. Gitu. Oh gitu. Ini ada yang nanya nih ya dok, izin ya dok. Ada yang nanya nih, pembersihan kandang baiknya berapa kali sehari dok? Oke, sebenarnya itu praktik yang umum dilakukan peternak biasanya 2 kali sehari, pagi dan sore biasanya. Karena pagi kan itu biasanya banyak kotoran di malam hari kan, habis makan, dan biasanya kasih makannya sore, biasanya nanti ada kotoran di malam hari, pagi harus dibersihkan, kemudian nanti baru sebelum malam di sore hari itu akan dibersihkan lagi. Cuman memang ada beberapa praktik yang bahkan sampai 3 kali, misalnya di peternakan sapi perah misalnya ya, sapi perah itu bisa pagi, siang, sore. Misal, jadi 3 kali ya. Itu sudah 3 itu sudah cukup bagus, 2 ya lumayan gitulah ya, 2 gitu. Efektif lah ya kalau 3 kali itu ya. Ya seharusnya gitu ya. Itu harus praktik yang rutin dilakukan oleh peternak lah seharusnya. Oh. Ini sama ada lagi nih ya dok, izin tanya nih, biosecurity biasanya diterapkan dalam kondisi apapun, apa nggak harus dengan situasi PMK ini? Oh ya, jadi sebenarnya biosecurity itu diterapkannya dalam situasi apapun sebenarnya. Jadi dalam situasi yang damai-damai saja, tidak ada PMK pun sebenarnya itu harus diterapkan, dikerjakan gitu ya. Dalam kondisi hari-harian lah ya, sehari-hari sebenarnya itu harus diterapkan. Tetap saja, sama saja, pelaksananya sama aja seperti tadi, 3 elemen itu harus diterapkan, pembersihan juga 2 kali sehari, cuman memang saat kondisi ada alarm wabah gitu ya, ada alarm kasus penyakit saya dengar di kecamatan sebelah kok ada kasus ini harus lebih ketat. Misalnya kemudian secara secara strict gitu ya, ketat, kita tidak memperbolehkan orang lain masuk ke peternakan kita. Sama sekali tidak boleh. Kalau dalam situasi damai, oh ya bolehlah Pak Dokter ini bolehlah masuk ini. Tapi sementara Pak Dokter nanti datangnya pas saya telepon saja lah ya Pak, kunjungan rutinnya nanti saja, misal seperti itu ya. Dalam situasi yang memang genting, itu nanti bisa ditunda kedatangannya. Kalau tidak ada masalah di peternakan kita, kita sampaikan saat ini sementara nanti kunjungannya nanti saja Pak. Kalau saya memang ada kendala nanti segera saya hubungi misal seperti itu. Jadi ada pengetatan saat situasi wabah, dan bisa jadi kita tidak perlu saat situasi wabah atau ada kasus, kita tidak usah membeli ternak baru dulu sementara waktu. Jadi nggak usah masukin ternak baru ke kandang kita. Betul, ya? Sementara waktu. Karena kan di luar sana kita tidak tahu kan situasinya seperti apa. Kita kadang kalau pengen ternaknya tahu sehat ya harus diperiksa lab misalnya. Secara klinisnya tidak pilek, tidak ada demam-demam, dan di lab negatif. Tapi kan itu memakan biaya kan untuk lab dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin misal kita mendengar lagi situasi bahasa Jawa itu pagebluk gitu ya, lagi ada wabah atau penyakit, ya bisa mungkin kita tahan terlebih dahulu sementara waktu sampai nanti situasinya mereda dan agak sedikit damai, baru kita bisa tanya-tanya masukkan ternak baru. Betul. Oke, baik, terima kasih Bapak Dokter. Ini juga ada yang tanya nih ya Bapak Dokter, izin. Kalau misalnya dilarang masuk atau dibatasi banyak yang ngeyel, gimana cara ngatasinnya biar tamu-tamu nggak ngeyel untuk masuk ke dalam kandang? Ya memang karena kan gini ya, tergantung peternaknya kan, aset peternak itu ada di dalam kandang ya, asetnya itu tabungannya kan, uangnya di sana gitu. Mereka sudah meluangkan mengumpulkan uangnya untuk beli di sana. Memang harus dari peternaknya langsung sih, dari peternaknya langsung. Kalau perlu kalau secara teorinya kadang di peternakan besar itu sampai dipagar, kemudian dikasih tulisan tamu dilarang masuk. Benar-benar dikasih tulisan itu. Kemudian di sana ada penjagaan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di peternakan rakyat, ya sebisa mungkin dari peternaknya memang diberikan pagar, bisa aja dari pagar kasih bambu, dikasih tali gitu kan, melingkari peternakannya, kemudian dikasih pintu pagar, jadi tidak sembarang orang boleh masuk ke sana. Kalau mau lebih tertib lagi, dikasih tulisan tidak boleh ada yang masuk, misal seperti itu. Jadi memang dari peternaknya langsung yang harus langsung memberikan pengarahannya gitu ya. Tapi memang ya si pendatang juga harus sadar juga sih seharusnya ya, kalau nggak boleh ngeyel juga. Itu kan uangnya peternak ada di dalam kandang gitu kan.
Iya, investasi. betul. Begitu. Sama aku mau tanya juga nih ya, Dok. Oh, Sebenarnya makanan itu harus dijaga juga nggak sih? Makanan, minuman, itu tuh termasuk ke dalam kategori biosecurity nggak sih, Dok, sebenarnya? eh, bisa jadi kita masukkan ke sana karena kan kalau makanan takutnya itu terkontaminasi ya. Jadi Mm-mm. prinsipnya jadi si kayak virus PMK itu dia bisa bertahan di lingkungan, bisa Oke. bertahan di alat-alat peternakan, bisa mencemari pakan. Memang Mm. sulit ya mengetahui ini pakan sudah tercemar atau belum. Tapi prinsipnya adalah sebisa mungkin kalau pakan itu kita mungkin hijauan, kalau kita Mm-mm. tahu sumbernya dari mana, sebisa mungkin kita ngambil dari sumber yang tidak ada kasus. Misal Tidak. kita mendengar, misal di kecamatan A tidak ada kasus ini aman, baiklah kita ambil pakan dari kecamatan A. Tapi kita dengar kok di desa B ada kasus lagi merebak, nah kita pindah ke desa C misal gitu ya nyari pakannya. Jadi secara praktisnya seperti itulah kurang lebih. Kalau pakan jadi ya Mm-mm. udah dari pabrik ya, ini sudah dari pabrik ya itu nanti tinggal pilih pabrikan yang mantap gitulah ya. Oke. Terus sama aku mau nanya nih ya, Ya, Dok, bagaimana sih peternak kecil bisa menerapkan biosecurity tanpa biaya yang besar tuh bagaimana, Dok, kira-kira? ya, ya. Sebenarnya bisa diterapkan di peternakan rakyat sebenarnya. Biaya yang muncul itu biasanya karena beli desinfektan, itu kan harus beli ya. Tapi Iya, ada juga bisa menggunakan desinfektan yang sebenarnya eh, bisa kita gunakan sehari-hari ada gitu. mm-mm. Ini ngomong desinfektan dulu ya. Misalnya adalah larutan pemutih. Kita nggak boleh Mm-mm. sebut merek ya. Betit gitulah ya. Itu bisa kita pakai tuh bleach ya, bleaching atau apalah itulah. Larutan pemutih itu bisa kita pakai. Itu sebagai salah satu desinfektan bisa kita pakai atau untuk deterjen. Deterjen itu kita jadi semisal kita sedang mencuci baju, nah Mm-mm. cucian yang pertama itu yang kita gunakan untuk sebagai desinfektan kita gitu, larutan desinfektan gitu. Itu untuk cairannya. Cuman kalau untuk yang mudahnya dan murahnya di peternakan kecil seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa mencoba membuat pagar terlebih dahulu di peternakan Mm-mm. kita. Jadi pagar itu ya tidak terlalu mahal kan, dari bambu kita kasih tali saja gitu. Walaupun mungkin kalau orangnya ngeyel bisa lompat Iya, juga kan, bisa. cuman Iya. ya cuman kan itu salah satu usaha kita ya atau Iya, peternak betul. untuk melindungi. Jadi nggak boleh lewat lah di luar Iya, pagar, silahkan tapi jangan sampai masuk ke dalam pagar misal seperti itu. Kemudian ya pembersihan rutin di dalam kandangnya. Kemudian si limbahnya tadi juga sebisa mungkin dipindahkan, jangan berdekatan dengan kandangnya. Misalnya kita buat lubang tanah agak Mm-mm. jauh dari kandang, nanti kita buang di sana gitu supaya tidak mendatangkan lalat misalnya. Karena Oke. lalat itu juga salah satu Bisa ya? bisa membawa penyakit juga seperti penyakit Oh. lumpy skin disease. Itu kan dari Mm-mm. vektor, dari lalat dan nyamuk dan sebagainya. Jadi kalau tempatnya lembab, kotor itu mendatangkan lalat, mengundang sehingga nanti khawatirnya nanti akan masuk penyakit yang lain Oh, gitu. gitu. Nah, sama Oke. satu lagi Apa-apa? tipsnya untuk peternak eh, coba sediakan sandal khusus di kandang. Oh, boot gitu ya, Dok? Tidak harus boot, yang murah saja. Oh. Sandal karet itu, Mm-mm. sandal karet, tapi memang dia khusus di dalam kandang. Jadi saat nanti akan Mm-mm. masuk ke kandang, Mm-mm. ganti sandal gitu, ganti alas Oh, kaki. gitu. Kalau bisa boot ya syukur-syukur, tapi kalau susah nyarinya di pedalaman kan ya udah Mm-mm. sandal saja lah. Cukup sandal, tapi khusus gitu ya. Mm-mm. Jadi ini kan memang khusus, nggak boleh kalau mau keluar ya ganti lagi, kalau mau masuk nanti ganti lagi. Jadi sediakan itu saja lah, kurang lebih lah. Oke, sama aku mau tanya Ya, nih ya, Dok. Sebenarnya kalau misalnya manajemen dari stresnya sapi ini termasuk dalam biosecurity juga apa enggak? Karena memang kalau misalnya sapinya terlalu banyak, itu tuh sebenarnya bisa menimbulkan penyakit juga nggak sih, Dok, bisa sebenarnya? aja kalau karena stres itu memang kan nanti Heeh. menurunkan imunitas ya, seperti Mm-mm. cuaca, Mm-mm. kerumunan, kadang mencampur ternak dewasa dan ternak anakan, Oh, kadang bisa memunculkan stres juga. Jadi ada juga di prinsip di elemen isolasi itu pemisahan antara ternak yang dewasa dengan ternak yang masih anakan. Itu juga mm-mm. salah satu bentuk tindakan biosecurity yang bisa dikerjakan. Jadi prinsipnya itu juga bisa dikerjakan gitu, Mbak. Betul. Oh gitu. Oh, Dok, sama mau izin nih, Dok. Boleh Yuk, nggak yuk. ininya yel-yelnya Pak Dirjen
Oh ya, Dok, ayo. apa mau Gas. Gas. Oke, nanti aku bilang teman-teman semua sobat ternak boleh banget ya ikutin juga ya. Ya. Nih, jadi yel-yelnya adalah ternak sehat, Vaksinasi. vaksinasi. Ternak sakit, obati. Obati. PMK, kita atasi. Kasih. Slow motion. Jadi teman-teman semua, aku izin reminder, kalau misalnya ada gejala-gejala PMK di hewan ternak teman-teman sobat ternak semua, boleh langsung segera hubungi ke hotline di 0811 1182 7889. Aku ulangi lagi, boleh langsung ke hotline kita di 0811 1182 7889. Oke, sama teman-teman semua dan Bapak Dokter, aku izin untuk update harian tentang mengenai PMK ini ya. Nah, jadi saat ini situasi PMK per tanggal 8 Februari 2025, jumlah yang sakitnya itu ada sekitar 398, potong paksanya sudah mulai 0, matinya sudah mulai 0 dilaporkan di 6 provinsi, 8 kabupaten kota, 14 kecamatan, 24 desa. Nah, pengendalian PMK ini di Desember hingga Februari ini sudah dilakukan vaksinasi sebanyak 700.036.250 dosis. Lalu kita sudah melakukan pengobatan sebanyak 19.010 ekor dan investigasinya itu di 922 lokasi, edukasinya di sekitar 2073. Ini dilakukan di 29 provinsi, 295 kabupaten, kota, 2.112 kecamatan, dan 6.085 desa. Sama aku ingin menginfokan, kita sudah sebar ke 26 provinsi, apa aja provinsinya, jadi izin Pak Dokter untuk membacakan. Kita sudah sebar di, sekarang udah 29 provinsi, Vaksin. malah udah tidak Ya, 26. vaksin itu ya, kalau nggak salah. Iya, vaksin. Jadi total vaksinnya itu 700.036.250 dosis yang sudah dilakukan di 29 provinsi, ada di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Bali, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Banten, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Nah, jadi memang pemerintah sudah melakukan distribusi vaksin PMK di Ditjen PKH, itu ada 2 tahap. Yang tahap pertama didistribusikan vaksinnya itu sebanyak 400.000, 20.300 dosis, dan 17.092 botol telah didistribusikan ke 24 provinsi dan 3 UPT pusat. Dan pelaksanakan vaksinasinya ini ada tahap 1 di bulan Januari lalu, dan distribusi vaksin tahap 2 ini dilakukan di Februari ini, akan 21 provinsi dan 2 UPT. Jadi Ditjen PKH sampai dengan 9 Februari 2025 ini dengan total distribusi 700.054 dosis atau 30.188 botol. Jadi memang diprioritaskan untuk provinsi dengan mencapai vaksinasi kurang lebih 70%. Seperti itu, Sobat Ternak semua. Kalau Sobat Ternak semua ingin tanya-tanya, boleh banget tanya langsung ke Bapak Dokter ya. Kita open banget nih untuk teman-teman semua yang ingin tanya, jadi boleh banget tanya-tanya. Karena belum ada yang komen lagi, aku mau tanya juga nih sama Bapak Dokter. Sebenarnya peran disinfeksi dalam biosecurity ini penting banget nggak sih, Pak? Mungkin teman-temannya baru join, jadi boleh lagi diulang kembali. Siap. Jadi salah satu elemen biosecurity itu desinfeksi. Desinfeksi itu kegiatannya kalau larutannya desinfektan, gitu ya. Jadi tapi jangan sampai beranggapan kalau biosecurity itu hanya desinfektan saja. Gitu. Biosecurity itu banyak gitu ya. Ada beberapa kegiatan di sana.
Nah, kenapa penting? Karena dia larutan kimia ya, larutan kimia yang bisa istilahnya mematikan agen penyakit lah, agen penyakit. Cuman memang kemudian harus tricky gitu. Kalau langsung semprot-semprot saja itu takutnya nggak manjur kan. Jadi harus ada proses pembersihan di sana. Jadi pembersihan desinfeksi itu sudah combo lah dia, sudah paketnya gitu. Jadi harus dibersihkan dulu, baru didesinfeksi. Jadi memang salah satu yang penting karena untuk ada penyakit yang ini saat ini tidak ada vaksinnya juga Mbak. Ini sebagai informasi seperti demam babi Afrika, African Swine Fever itu dia tidak ada vaksinnya. Kalau tidak ada vaksin, ya cara satu-satunya dengan biosecurity. Biosecurity. Iya. Karena kita tidak bisa saat ini tidak ada vaksin seperti di PMK, flu burung atau avian influenza atau di lumpy skin disease dia ada vaksinnya. Cuman untuk di ASF ini tidak ada vaksinnya sehingga salah satu yang berperan besar untuk menjaga supaya kandangnya tetap aman ya biosecurity. Berarti memang kesimpulannya itu biosecurity adalah investasi jangka panjang ya dok? Betul sekali. Jadi kenapa biosecurity itu susah jangka panjang? Karena tidak langsung kelihatan hasilnya. Tidak seperti vaksin ya. Vaksin disuntik, dicek darahnya sekian hari, nanti muncul kelihatan imunitasnya seberapa. Cuman kalau biosecurity ini memang prosesnya harus jangka panjang dan tidak bisa langsung dinikmati hasilnya gitu. Cuman kalau nanti ketahuan tetangga-tetangga sebelahnya bermasalah, tapi di tempat kita aman, itu salah satu bentuk hasilnya. Oh gitu. Baik, terima kasih Bapak Dokter hewan kita sudah memberikan informasi yang detail dan jelas hari ini. Jadi untuk sobat ternak semua, boleh banget tadi penjelasannya ditonton setelah, kalau misalnya belum pada nonton, boleh nanti ditonton karena kita akan posting ya. Nah, jadi memang udah bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya biosecurity itu adalah investasi jangka panjang untuk para peternak. Ya kan ya, betul ya Pak Dokter ya? Dilakukan ya, rutin dilakukan. Dan mungkin harus jaga kebersihan kandang, peralatan, terus lakukan vaksinasi secara rutin juga, pemantauan kesehatan, manajemen stresnya. Tapi kalau misalnya air minum itu ngaruh banget gak sih untuk keternakannya nih? Kalau misalnya air minumnya hari ini aku kasih nih pagi, tapi siangnya nggak diganti air minumnya untuk ternak, itu sebenarnya ngaruh nggak untuk kesehatan hewan ternaknya? Prinsipnya apa kayak kita lah ya, lebih senang minum yang bersih, seger gitu kan. Prinsipnya selama itu masih, kalau ternak biasanya kalau terlihat bersih itu biasanya masih mau lah gitu. Kalau memungkinkan untuk dilakukan penggantian, segera dilakukan penggantian. Cuman kalau sudah ganti hari ya seharusnya diganti. Harusnya diganti. Berarti memang itu harus secara rutin juga ya. Mulai dari makanannya, jaga kebersihan semuanya harus dilakukan secara rutin. Berarti maksimal 3 harian ya dok ya? Lebih cepat lebih baik lah menurut saya. Kalau minum kan dia cepat habis juga ya. Seperti di sapi potong itu kadang malah kadang dia airnya ada yang kita istilahnya ada beberapa ternak yang ad libitum itu kadang tidak perlu, karena setiap hari secara teratur terganti gitu. Terus menerus dia dialirkan gitu. Kadang ada sampai seperti itu. Bisa mungkin lebih cepat dan lebih bagus. Oke dok, boleh minta closing statement-nya nggak nih dok tentang kesehatan ternak ini nih yang sangat penting? Oke, closing statement. Saya cuplik kata-katanya Mbak Abil. Jadi biosecurity itu memang investasi. Investasi itu akan dinikmati nanti gitu. Jadi butuh proses, dan perilaku dari kita atau peternak itu juga butuh proses untuk berganti. Biasanya seperti ini kok baik-baik saja, kok sekarang tidak baik-baik saja. Jadi memang butuh proses untuk perilaku itu bisa berubah menuju yang lebih baik. Salah satu praktik yang baik adalah biosecurity. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dokter hewan kita, Mas Doni. Terima kasih banyak mau meluangkan waktunya di Jaga Ternak Ditjen PKH. Semoga teman-teman semua ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat untuk hewan ternak kita dan selalu jaga kesehatan hewan ternak kita. Terima kasih Bapak Dokter. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengundang. Ya, untuk teman-teman semua, jangan lupa nonton live streaming Ditjen PKH Jaga Ternak setiap hari di jam 10 pagi. Pokoknya pantau terus karena kita setiap hari akan mencoba terus untuk mengundang narasumber yang terpercaya. Jadi jangan lupa nonton live streaming Ditjen PKH Jaga Ternak. Pokoknya stay tune terus. Dan jangan bosen-bosen ya untuk nontonin karena di sini banyak banget ilmunya dan
bisa banget untuk kita melakukan investasi jangka panjang untuk ternak kita. Pokoknya pesannya itu disimak yang tadi Bapak Dokter sudah berikan informasinya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di hari esok karena esok akan ada live streaming lagi di jam 10 pagi. Oke, bye-bye. Terima kasih Makasih semuanya. semua, sehat, Assalamualaikum salam sehat, wabarakatuh. sukses. Yuk, Terima kasih Bapak. Izin ya Pak. siap.